Salam tiga jari. Jangan gentar, ada Pak Ganjar. Jangan takut, ada Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya mau menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan demikian, saya berharap agar relawan Ganjar di mana saja kalian berada, ketika kalian melihat video ini, mohon bantuannya untuk men-sharekan video ini di link media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang mengetahui siapa itu Ganjar Pranowo dan siapa itu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita semua tentunya punya harapan dan doa yang sama, agar di pemilu 2024 nanti, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa menang. Dengan demikian, tak pernah bosan-bosan saya mengajak kepada relawan Ganjar atau pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita menyuarakan bersama-sama, kita mengkampanyekan bersama-sama, atau kita mensosialisasikan bersama-sama tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ingat, Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini adalah orang-orang baik. Orang-orang yang punya rekam jejak yang baik, orang-orang yang berintegritas. Dengan demikian, saya berharap agar para relawan Ganjar atau para pendukung Ganjar, di mana saja kalian berada, mari kita sosialisasikan mereka dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan. Jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax ke tengah masyarakat terkait Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sekali lagi, saya garis bawahi bahwa Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang-orang baik. Mari kita jaga mereka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita bisa mengetahui siapa itu Ganjar Pranowo dan siapa itu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan, kasih tahu Pak Ganjar ya, sama Pak Mahfud. Keluarga saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya sudah menyiapkan paku, ya. Nih, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga mertua saya, keluarga ipar saya, keluarga adik saya, keluarga teman saya, semuanya sudah saya siapin paku. Ya, untuk apa? Untuk mencoblos Pak Ganjar. Nanti tanggal 14 Februari ya, untuk mencoblos Pak Ganjar. Maka kasih tahu sama Pak Ganjar, kami sekeluarga semua sudah menyiapkan paku buat Bapak Ganjar Mahfud nomor 3. Ganjar Lovers, saya kok yakin ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan memenangkan Pilpres 2024 nanti dengan mudah dan hanya satu putaran. Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak usah bersusah payah mengalahkan mereka, karena mereka ternyata sudah menggali lubangnya sendiri dan akhirnya masuk ke dalam jurang. Kita harus yakin dan optimis, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang saling melengkapi, punya integritas tinggi, punya loyalitas tinggi, dan amanah. Jadi, kita nggak usah ragu. Saya jadi tergelitik dengan apa yang disampaikan Pak Lurah kemarin, bahwa
Capres dan cawapres itu sebaiknya adu ide dan gagasan. Nah, saya untuk yang satu ini setuju. Sekarang begini, Pak Lurah, bagaimana kalau Pak Lurah saya tantang? Jagoan Pak Lurah diadu di forum terbuka dengan jagoan kami, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di tempat terbuka disaksikan oleh masyarakat umum dan disiarkan oleh media yang kredibel, kemudian diambil juri-juri yang kredibel dari orang yang independen. Kita adu gagasan antara jago Bapak dan jago kami, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lalu Bapak ketahui, Pak Ganjar dan Pak Mahfud saat ini baru muter dan keliling di kampus-kampus. Beliau memaparkan program kerja. Dan apa hasilnya, Pak? Ternyata beliau berdua mendapatkan tanggapan yang positif dan luar biasa dari para mahasiswa dan akademisi dan mendapatkan penilaian sangat baik karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud memberikan jawaban-jawaban yang rasional, memberikan jawaban-jawaban dengan data dan fakta. Bagaimana, Pak? Masih berminat untuk kita adu? Taruhannya, Pak? Kalau sampai jagoan kami, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu kalah, saya siap keluar dari Indonesia, Pak. Tapi sebaliknya, kalau jagoan Bapak yang kalah, apakah Bapak berani mundur dari kursi presiden? Ayo, Pak. Salam mutiara, Pak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para relawan Ganjar di mana saja kalian berada, tadi adalah cuplikan-cuplikan video yang datang dari para pendukung Ganjar. Semoga saja dengan cuplikan video tadi, kita makin semangat, kita makin kompak, dan ingat, jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax tentang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Katakanlah benar jika itu benar, dan katakanlah salah jika itu salah. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang-orang bersih, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya seobrak-abrik pengalamannya, baik di dunia eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sekali lagi, mari kita jaga nama baik dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita ketahui bersama bahwa seorang Profesor Dr. Mahfud MD adalah ahli hukum tata negara. Dengan demikian, kita sebagai para pendukung Ganjar Pranowo, para pendukung Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, selalu kompak, selalu semangat, jangan pernah menyerah untuk menyuarakan, untuk mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud ini. Semoga saja di pemilu 2024, segala bentuk perjuangan kita, segala bentuk doa-doa kita, Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bisa menang. Mari kita lanjutkan lagi. Calon Presiden 2024 ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies Baswedan, ada Bapak siapa lagi? Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, kalau Pak Anies itu sebenarnya orang baik, taat beragama, cuman sayang di belakang-belakangnya tuh mafia-mafia, tahulah mafia-mafia NKRI, tahu sendiri kan, yang bikin ricuh, bikin kegaduhan dan sebagainya. Kalau Pak Anies sih orang baik, cuman di belakangnya Pak Anies itu bahaya semua ya kan, seperti kemarin kasusnya Pak Ahok dengan penistaan agama itu. Nah itu kan yang ngerjain siapa sih? Ya di belakang-belakang Pak Anies itu, ya kan? Hebat ya mereka ya, bisa menjatuhkan seorang Bapak Ahok begitu. Pak Anies sehat selalu ya, semoga di belakangnya Pak Anies nanti orang-orang baik. Jadi biar siapa tahu aku bisa memilih Pak Anies. Tapi mohon untuk sekarang, mohon maaf dulu. Saya pilih siapa ya? Pak Anies atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo ya? Aku belum ada pilihan. Kalau Pak Prabowo sih aku enggak. Partai-partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh di Bali aja, partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh arogan-arogan semua, serius. Aku kemarin habis mengalami kearogansian seorang oknum partai dari partainya Pak Prabowo.
pantatku disenggol pakai mobil cedul gitu. Arogan, serius, di Bali itu arogan partai tersebut ya. Kayaknya aku pilih Pak Ganjar deh, walaupun Pak Ganjar mengecewakan kemarin menolak itu timnas Israel, tapi ya sudahlah, mungkin alasannya sudah tepat untuk demi keamanan, ya sudah, ya pilihannya cuma Pak Ganjar Pranowo. Terus mau pilih siapa lagi? Kalian pilih siapa? Kalau aku milih Pak Ganjar aja deh, ya wes lah, nggak apa-apa wes. Terpaksa mbak, enggak lah, daripada pilih Pak Prabowo, daripada pilih Pak Anies, aku mau pilih Pak Anies karena orangnya baik, pinter berkata-kata, pinter sholat, pinter berdoa, pinter ngaji, ya, katam, terus katanya lagi cucunya pahlawan. Cucunya pahlawan. Tapi sayangnya di belakangnya itu oknum-oknum yang di belakang Pak Anies Baswedan itu jahat semua. Ya sudah, pilih Pak Ganjar saja. Oke, kalau kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Faqir Ahmad Bushairi Zaini, Ketua Bamusi Kabupaten Sumeneb, mengajak Tanteretan seluruh Madura untuk menghadiri acara Istighosah Kebangsaan bersama Profesor Mahfud MD pada tanggal 18 November 2023 jam 18.30 di Gor Ahmad Yani, Sumeneb. Acara ini insya Allah akan dihadiri oleh ratusan kiai dan ibu nyai, juga puluhan ribu jamaah yang datang dari 4 kabupaten. Dan acara ini juga akan dimeriahkan oleh Majelis Shalawat At-Taufik, pimpinan Kiai Haji Khairon Zen dari Sampang. Mari kita berdoa bersama, mengetuk pintu langit, bermunajat demi kedamaian bangsa ini. Sekian dari saya, salam setong dere. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insya Allah kalau di sini dari semangat mereka tadi, ya tentu mereka akan memenangkan Ganjar dan Mahfud, ya. Ada rencana untuk ke Ponti atau Singkawang Pak untuk Pak Ganjar juga Mahfud? Kita akan upayakan supaya mereka bertemu nanti di satu titik di Kalimantan Barat dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kapan Pak rencananya? Ya, nanti kita atur. Ya. Kami sejauh yang kami sudah keliling, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tanggapan masyarakat cukup bagus, ya, cukup bagus. Apalagi kami yakinlah sosok Pak Oso, ya, di kalangan Muslim, ya. Kemudian saya ada Pak Cornelis di kalangan non-Muslim. Saya rasa ini perpaduan yang sangat ideal lah untuk menyokong, menopang Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Kalimantan Barat. Kita optimis, ya. Tentu ini tidak hanya sekedar optimis, ya. Kami juga harus melakukan kerja-kerja elektoral, ya, untuk mengerai simpati masyarakat. Hari ini istimewa, seperti keistimewaan Jogja yang Bapak perjuangkan dari Senayan. Kami mengingat itu bahwa Pak Ganjar Pranowo menjadi singa podium di Senayan, memperjuangkan Jogja, sehingga Jogja sampai sekarang tetap dalam keistimewaannya. Menika pertanian itu gandeng pupuk larang itu pupuknya saged di kalih pupuk organik lokal niku Pak. Niku dimunggahke, dadi ijine mboten sang angel-angel dadak izin barang. Soalnya nek pupuk itu jangan kasake nek ijine Pak tobat sekawan sampai. Pak Ganjar sampun nate rawuh wonten Cianjur. Suwun mangke dipun fasilitasi saya mangke saking program ini sakit ngantuk karo wonten Cianjur. Rasanya aku ganti presiden Buri. Dengan kapan, tujuannya mana, kasih nomor teleponnya, pun siapa kapan, udah. Hanya lalu katanya, jenengan sedang dari kooperasi menghidupkan KUD lagi, dijalankan lagi, itu luar biasa. Tahun 2005 sekitar itu saya ke Korea, ketemu LSM di sana gede banget, namanya Small Budong. Lalu saya tanya, Anda belajar apa? Belajar pertanian. Wah, Anda maju ya? Enggak. Dan yang saya tertak menunggu, saya belajar dari KUD Indonesia. Real langsung. Real loh, kita itu Eksekusi langsung. Saudaraku sebangsa dan setanah air, satu keunikan dari seorang Ganjar Pranowo ini adalah sosok
yang sangat akrab dengan masyarakat. Itu adalah sebuah keunikan tersendiri dari seorang Ganjar Pranowo ini. Beliau ini tidak pernah menjaga jarak dengan rakyatnya. Dengan siapa saja ketika beliau berjumpa selalu mengatakan sing hello, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Ganjar Pranowo adalah sosok yang humoris, sosok yang selalu riang, sosok yang selalu penuh dengan canda tawa. Kita tentunya mengidam-idamkan pemimpin yang merakyat, pemimpin yang tidak menjaga jarak. Sehingga ketika kita menyimak cuplikan video ini, rasanya seperti bapak dan anak, kakak dan adik, di mana kita saling curhat, di mana kita bisa saling membagikan pengalaman, di mana kita bisa saling membagikan soal susah. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa sekalian tentunya berharap demikian, agar besok lusa kita punya pemimpin yang tidak menjaga jarak dengan kita. Ganjar Pranowo adalah pribadi yang sangat sederhana. Pribadi yang tampilnya itu apa adanya, tidak neko-neko. Sosok seperti Ganjar inilah yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Orangnya gerak cepat. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ini selalu didahului dengan rekam jejaknya yang sudah dia tanam ketika dia menjadi gubernur ataupun pada saat dia menjadi DPR. Sehingga tidak heran ketika ditanya oleh rakyat, ketika diajak berdialog dengan rakyat, Ganjar dengan begitu santainya dia menjawab. Karena dia punya pengalaman di sana. Ingat, jangan pernah menyanyiakan orang-orang baik, orang-orang yang berintegritas seperti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Teruslah semangat dan jangan pernah menyerah ya. Relawan Ganjar harus solid untuk mengkampanyekan Ganjar Pranowo ini. Entah itu lewat media sosial, ataupun turun langsung ke tengah masyarakat, ataupun dengan caranya kita masing-masing. Tetapi satu hal yang terus dan selalu saya ingatkan bahwa jangan pernah menyebarkan tentang kebohongan atau berita hoax terkait dengan Bapak Ganjar ataupun Pak Mahfud. Sampaikanlah kepada masyarakat apa adanya tentang siapa itu Ganjar, latar belakangnya dia seperti apa, rekam jejaknya dia ini dalam dunia politik seperti apa, sehingga masyarakat tidak merasa dibodohin. Mari kita lanjutkan lagi. Selamat sore, nama saya Alexa. Saya adalah Ketua Umum dari Komunitas Pejuang Perempuan Jokowi, di mana relawan kita ini sudah berdiri 7 tahun yang lewat. Nah, pesan saya kepada Pak Ganjar, terus maju, pantang mundur, sekalipun banyak yang berusaha untuk menghentikan pergerakan Pak Ganjar. Terutama ya kita lihat banyak sekarang saat ini isu-isu yang menerpa Pak Ganjar. Tetap Pak Ganjar semangat. Kami relawan, khususnya relawan Ganjar Pranowo, semangat mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden di 2024. Optimis dan yakin akan kinerja Pak Ganjar adalah penerus daripada Pak Jokowi. Semangat. Yang benar, Pilih Ganjar. yang benar, Pilih Ganjar. yang benar. Pilih Ganjar. Siapa Ganjar? Presiden 2024. Hari ini buat anak muda gitu. Oh iya, anak muda hari ini jangan terbiasa dengan karpet merah, karena tidak semua orang bisa memberikan anaknya karpet
merah. Tapi kalau mau yang merah-merah, baju merah aja kayak dipakai sama Mas Sahrul Pamuji. Ini teladan yang baik, berproses dari bawah, berpolitik dengan baik, tidak mengambil jalan pintas. Belajarlah dari yang berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk semua relawan dan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sahabat-sahabat, banyak yang memberikan pertanyaan kepada saya, kenapa sih relawan Jokowi sekarang itu berisik, rajin memberikan kritik kepada Jokowi, tidak memberikan dukungan kepada Gibran, teriak-teriak soal politik dinasti. Kemarin-kemarin waktu Gibran mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, nggak ada tuh yang teriak soal politik dinasti. Kemarin-kemarin waktu mantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, mencalonkan diri menjadi wali kota Medan, nggak ada tuh yang teriak-teriak soal politik dinasti. Kok sekarang teriak-teriak soal politik dinasti? Begini, pada saat Gibran mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, memang tidak ada yang melakukan kritik, yang teriak-teriak soal politik dinasti. Tidak ada relawan yang melakukan itu menurut saya. Begitu juga ketika Bobi Nasution mencalonkan diri menjadi wali kota Medan. Nggak ada tuh relawan yang melakukan penolakan, apalagi teriak-teriak soal politik dinasti. Kenapa tidak ada yang melakukan itu? Karena dalam proses pencalonan Gibran dan Bobi Nasution menjadi wali kota, itu semua ditempuh dengan cara yang baik, sesuai dengan prosedur. Tidak ada aturan yang ditabrak, tidak ada konstitusi yang dikangkangi, tidak ada keputusan yang direkayasa. Nah, ini berbanding terbalik kondisinya dengan pencalonan Gibran menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Kita melihat dengan jelas, dengan kontras, dengan terang benderang, ada proses yang tidak baik di balik pencalonan Gibran menjadi cawapres. Ada aturan yang ditabrak, ada konstitusi yang dikangkangi, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang penuh rekayasa. Mana buktinya? Buktinya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi atas batas usia capres dan cawapres itu dinyatakan oleh para ahli hukum tata negara di negara ini, dinyatakan sebagai keputusan yang cacat. Dan pernyataan itu disampaikan juga oleh Profesor Yusril Ija Mahendra, ahli hukum tata negara yang saat ini berada di dalam koalisi Prabowo Gibran. Dia mengatakan dengan jelas, tegas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah cacat. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran yang berat. Dan karena pelanggaran yang beratnya itu, Anwar Usman dipecat dari kursi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi itu alasan kami. Bukan kami melakukan penolakan, memberikan kritik, bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, bukan pula karena Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, bukan. Demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk menjadi apapun. Tetapi ini ada proses yang dilalui dengan cara yang tidak baik. Ada aturan yang ditabrak, ada konstitusi yang dikangkangi, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang direkayasa. Masa kami harus memilih pemimpin seperti itu? Ya enggak lah. Kami ini ingin sekali memiliki pemimpin yang bisa memberikan keteladanan. Bagaimana mungkin seseorang yang lahir dari proses yang tidak baik, dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat dan penuh rekayasa, bisa memberikan keteladanan? Nggak mungkin. Jadi sekali lagi, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Presiden Jokowi, kami tidak akan memilih Gibran. Karena apa? Karena sejak awal Gibran sudah kehilangan legitimasi. Dia akan dicatat oleh sejarah sebagai calon wakil presiden yang lahir dari proses kong kali kong, dari proses yang tidak baik,
produk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat. Dia akan menanggung beban itu selama kepemimpinannya, bahkan mungkin selama hidupnya. Jadi begitulah, ya. Jadi kita memilih untuk memberikan kritik, untuk memberikan perlawanan, bukan karena Gibran putra Pak Jokowi, bukan pula karena Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, bukan juga kami takut kalah, tidak. Kalah dan menang dalam demokrasi itu hal yang biasa, tetapi fair play, bermain dengan baik, bermain tanpa menabrak aturan, bermain dengan mematuhi konstitusi, itu di atas segala-galanya. Jadi bye-bye Presiden Jokowi, kami sekarang akan membersamai dan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Orang yang jelas-jelas memberikan keteladanan kepada kami. Mereka adalah orang yang taat konstitusi. Salam persatuan, salam metal, salam kemenangan. Assalamualaikum. Yo mas, masangi balihone Pak Ganjar ge? Iya, ngeruneng berita melas banget. Diprotoli pada benerek. Bolehnya kayak Pak Ganjar. Ntar masang baliho, apa spanduk, mending nang ngetelan rumah kayak gue. Oke, jadi kayak rumahku, dimana ini bugar Kebumen untuk Ganjar. Terjaga 24 jam. Besok diparani Pak Ganjar. Oke saya. Woi, Mas Trai. Masuk ya udah masuk belum masuk. Mas apa memang sini koran? Sarah, kita gantiin paku kok. Biar omongkan. Mari baliho ambil. Baliho cabut. Baliho cabut. Baliho cabut. Adek, Ken. Baliho terliho tu satu baliho. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para relawan Ganjar di mana saja kalian berada. Tentu ketika kita melihat pencopotan baliho Ganjar ini, ada rasa amarah, ada rasa muak terhadap demokrasi di bangsa kita. Tampaknya semakin masif
baliho-baliho dari Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini dicopot. Sekali lagi, ini adalah perilaku politik di negara demokrasi yang sangat menjijikan. Mereka yang adalah abdi negara, merekalah yang menunjukkan contoh atau teladan yang tidak baik. Tentu ini sangat disayangkan. Saya tidak tahu lokasi pastinya ini di daerah mana, tetapi dari cuplikan video ini saya merasa bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh aparatur negara. Mereka bekerja sama untuk mencopot baliho Ganjar dan Mahfud. Dulu tanggal 31 Oktober 2023, pencopotan baliho Ganjar dan Mahfud di Gianyar, Bali. Setelah itu beberapa waktu yang lalu, ramai di media sosial diberitakan tentang pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Sumatera. Dan masih banyak lagi yang terjadi di daerah-daerah lain. Tentu ini sangat disayangkan. Tetapi saya berharap bahwa para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar, kita tetap semangat. Ketika mereka copot, kita bisa berjuang lagi untuk terus lebih semangat lagi untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Hal yang membuat saya terharu ketika saya melihat dalam cuplikan video tadi, ada seorang pemuda yang dengan inisiatifnya sendiri, dia memasang baliho Ganjar di halaman rumahnya. Bahkan dia mengatakan bahwa biar saya bisa jaga 24 jam, siapa yang mau mencopot baliho ini. Tentu ini adalah sebuah sikap, adalah sebuah cara yang patut saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada pemuda ini. Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika baliho dari Bapak Ganjar dan Pak Mahfud ramai-ramai dicopot, tetapi masih ada inisiatif lain yang bisa kita lakukan, yakni memasang baliho Ganjar Mahfud di depan halaman rumah kita masing-masing. Semoga contoh yang baik ini bisa ditiru juga oleh para pendukung atau pecinta Ganjar di mana saja kalian berada. Jika ada spanduk, jika ada poster atau baliho dari pasangan Ganjar Mahfud ini, silakan pasang di halaman rumah Anda, di depan rumah Anda, agar Anda pun bisa menjaga dan merawatnya. Saya berharap kasus-kasus serupa bisa segera dihentikan, karena bagi saya ini adalah sebuah pertunjukan politik yang paling buruk di pemilu 2024 ini. Pemilu tahun 2014, 2019, saya tidak pernah melihat ada pencopotan baliho-baliho yang secara masif seperti ini. Tetapi baru kali ini, dimulai dari tanggal 31 Oktober 2023 saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Gianyar, Bali. Sejak saat itu sampai sekarang nampaknya dilakukan secara masif. Semoga dengan hal serupa para pendukung Ganjar dan para relawan Ganjar kita tidak patah semangat. Kejadian ini malah lebih memacu kita untuk terus lebih semangat lagi untuk mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Biasanya orang-orang baik seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini tentunya akan mendapat banyak tantangan. Pasti banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apalagi mereka adalah orang-orang yang bersih dari budaya atau perilaku korupsi. Pasti akan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini agar Ganjar Pranowo
dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD tidak menang di pemilu 2024 nanti, pasti akan ada banyak cara-cara licik yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Tetapi yakinlah, jika Tuhan berkehendak, jika kita rakyat Indonesia sudah kompak, pasti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD akan menjadi presiden kita di tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena bangsa yang besar ini, kita membutuhkan orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas untuk menjadi pemimpin di negara Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ada yang menarik yang saya lihat waktu pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam. Yang menarik itu adalah pidato Ganjar Pranowo yang keras dan menampar. Jarang-jarang seorang calon presiden dalam pengambilan nomor urut berpidato dengan nada yang keras, bukan hanya menyindir, tetapi langsung dan lugas bicara tentang pemilu yang berpotensi tidak adil dan curang. Keberpihakan pemerintah terhadap satu pasangan calon itu bisa dilihat ketika Mahkamah Konstitusi meloloskan anak Presiden Jokowi lewat tangan pamannya yang menjadi ketua. Ini memang jorok banget mainnya dan bikin orang muak mau muntah. Meski akhirnya sang paman berhasil meloloskan keponakannya, tetapi peristiwa itu tercatat dalam tinta hitam sejarah kita bahwa betapa bobroknya sistem hukum kita sehingga bisa begitu mudahnya dimainkan oleh penguasa. Banyak warga sipil yang protes terhadap rusaknya Mahkamah Konstitusi. Mereka juga protes terhadap nepotisme dan dinasti dalam politik nasional di Indonesia yang dimainkan dengan cara yang sangat curang. Sesudah sang paman memainkan perannya di Mahkamah Konstitusi, apakah ayah Gibran yang sekarang jadi presiden akan ikut berpihak juga untuk memenangkan anaknya? Itu sudah pasti. Konflik kepentingan gak bisa dihindari. Apalagi sudah ada rekam jejak sebelumnya. Masyarakat sipil non-partai mulai menghujat praktek busuk kekuasaan, mulai dari Maklumat Juanda, Forum Pemimpin Redaksi Media-Media Mainstream juga, BEM UI, sampai para tokoh bangsa yang berkumpul di rumah Gus Mus di Rembang, menyuarakan kegelisahan yang sama, yaitu bangkitnya neo-orba yang berpotensi membungkam hak-hak demokrasi kita. Dan itu disuarakan langsung oleh Ganjar Pranowo dalam pidatonya di acara pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam. Dia bicara tentang rusaknya demokrasi, drama-drama yang menghalalkan segala cara di dalam pilpres, termasuk penggunaan alat negara yang berpihak kepada satu peserta pilpres saja. Ganjar itu patut geram, karena sejak awal dia merasa dibohongi, digiring, dan partainya dirusak dengan segala bentuk propaganda, termasuk intimidasi dan pencopotan baliho di banyak daerah. Kenapa Ganjar dan PDI Perjuangan yang menjadi sasaran? Kalau melihat jejak digital ke belakang, situasi itu dimulai ketika PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang menolak rencana pengubahan undang-undang supaya presiden bisa menjabat 3 periode. Isu 3 periode yang awalnya itu kencang, langsung turun drastis karena dihadang oleh Bu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Sesudah itu muncullah framing-framing berita yang sudah didesain bahwa PDI Perjuangan itu berlaku kurang ajar kepada seorang presiden. Dan sesudah 3 periode isunya hilang, muncul lagi rencana perpanjangan masa jabatan termasuk penundaan pemilu. Tetapi lagi-lagi dihadang oleh PDI Perjuangan. Ganjar pun gak luput jadi sasaran. Dia dirayu dan mau ditarik keluar dari partai sambil disediakan koalisi partai baru yang dinamakan Koalisi Indonesia Baru. Ganjar jelas menolak lah karena dia itu setia pada partainya.
koalisi itu kemudian bubar karena gagal, lalu framing terhadap Ganjar sebagai boneka partai pun tersebar sebagai bentuk balas dendam. Apalagi ada kasus bola U20, penolakan Ganjar dan PDI Perjuangan karena membela konstitusi di framing sebagai pembangkangan kepada pemerintah pusat. Dengan semua hajaran dari berbagai sudut, termasuk intimidasi aparat negara terhadap Ganjar dan PDI Perjuangan. Wajar saja kalau Ganjar sekarang melawan. Dia tidak lagi diam, tetapi sudah bersuara keras mengingatkan banyak orang bahwa pemilu kali ini bisa saja terjadi kecurangan karena pemerintah berpihak kepada salah satu kontestan. Apalagi di salah satu peserta ada anaknya presiden. Sehingga konflik kepentingan untuk memenangkan si anak bisa saja akan menjadi blunder sejarah terbesar di Indonesia pasca reformasi di tahun 1998. Saya mendukung Ganjar untuk bersuara keras, menampar pemerintah dan alat negara yang berpihak. Suara keras Ganjar kemarin malam adalah suara rakyat, bukan lagi suara seorang calon presiden. Bahwa rusaknya demokrasi kita itu jauh melampaui status Ganjar sebagai seorang calon presiden. Membela demokrasi itu adalah kewajiban semua rakyat Indonesia, apapun pilihannya. Karena kalau demokrasi kita hancur, maka yang hancur juga adalah negara Indonesia. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa diobrak-abrik, apakah tidak mungkin KPU, Bawaslu, Polri, TNI akan diobrak-abrik juga? Bisa jadi. Dan itulah yang ditakutkan akan rusaknya demokrasi kita. Pak Ganjar, teruslah bersuara. Diam sudah bukan lagi pilihan. Bakar semangat kami semua bahwa perusakan demokrasi itu harus dilawan. Ini sudah bukan tentang Ganjar, bukan juga tentang Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia. Jangan wariskan neo orde baru kepada anak cucu kita. Hadang mereka selagi dalam perjalanan. Kalau mereka nanti menang, maka nasib bangsa ke depan akan dipertaruhkan. Salam perlawanan. Saya angkat secangkir kopi untuk jiwa-jiwa militan yang menolak suara kita dibungkam. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Ditutupi dengan cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar. Para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Yakin bahwa di 2024 nanti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD pasti menang. Dalam beberapa waktu terakhir ini, memang seringkali kita menyaksikan tentang buruknya demokrasi yang ada di bangsa dan negara ini. Tetapi apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, apapun bentuk kezoliman yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, saya ingin mengajak kepada relawan Ganjar, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bangkit dan lawan. Mari kita mempertahankan tentang kebenaran. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membela nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai konstitusi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini bukan tentang Ganjar Pranowo. Ini bukan tentang Profesor Dr. Mahfud MD. Tetapi ini tentang Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan yang harus kita perjuangkan demi anak cucu kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, dan apalagi ada info yang beredar bahwa jika pasangan capres dan cawapres tertentu yang menang, maka besar kemungkinan Orde Baru itu
akan bangkit kembali. Waspadalah, teruslah semangat, teruslah berjuang. Kita orang-orang benar pasti akan menang di pemilu 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ingat, nomor 3, jangan gentar, ada Pak Ganjar, dan jangan takut, ada Pak Mahfud. Kita pasti bisa, Ganjar Mahfud pasti menang.